tentang Khawarij. Khawarij itu secara letterlock ya, secara harfiah artinya yang keluar. Kenapa mereka dikatakan kelompok yang keluar? Karena pada awalnya mereka adalah pengikut dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu ada pemberontakan oleh Sayyidina Muawiyah. Terjadilah perang, namanya perang Siffin. Sampai pada satu titik Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sepakat untuk berdamai dan berhenti berperang. Di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak setuju. Mereka mengatakan, kalau kita ini membawa kebenaran, kenapa kita berdamai sama orang yang zalim? Kalau kita tidak membawa kebenaran, ngapain saya bersama Sayyidina Ali? Kira-kira begitu. Kalau emang Sayyidina Ali ini orangnya benar, kenapa kita nggak perang terus sampai selesai? Kalau dia benar, berarti Muawiyah kan salah. Kenapa kita berhenti memerangi terus saja sampai selesai? Karena yang namanya kebenaran itu harus menghabiskan kebatilan. Kalau Sayyidina Ali nggak benar, ngapain saya sama dia? Kira-kira begitu. Akhirnya apa? Sampailah mereka pada kesimpulan berikutnya bahwa Sayyidina Ali ini telah meninggalkan tuntunan agama yang benar. Maka mereka pisah. Setelah pisah, mereka mengambil kesimpulan Ali dan Muawiyah itu dua-duanya sesat, maka boleh dibunuh. Nah, inilah bibit ya, dari paham ekstrim dalam Islam. Kalau kita bicara, terus sekarang ada nggak yang kayak begitu? Yang mengaku sebagai Khawarij itu udah nggak ada yang mau. Karena memang ini kelompok yang punya stigma tidak baik. Jadi persepsi orang itu memang nggak bagus. Jadi nggak ada orang mau dikatakan Khawarij. Tapi yang menganut pemikiran seperti Khawarij itu masih ada. Apa cirinya? Kata para ulama, pertama adalah takfir murtakibil kabirah. Jadi bagi Khawarij ini, siapapun orang Islam yang berdosa besar, dia dihukumkan kafir. Apa ukuran dosa besar itu? Salah satu ukurannya adalah seperti yang dilakukan Sayyidina Ali dan Muawiyah, yaitu tidak berhukum langsung kepada Al-Quran, tapi mereka membuat hukum sendiri, yaitu berdamai antar mereka. Jadi ini ciri pertama, mengkafirkan umat Islam lain yang tidak sama pandangannya dengan mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang sedikit-dikit mengkafirkan, nah, hati-hati. Bagaimana ibadahnya orang Khawarij? Ibnu Abbas ya. Jadi sepupu Rasul itu ketika diutus oleh Ali, Sayyidina Ali untuk berunding dengan Khawarij, kata Sayyidina Ibnu Abbas, begitu saya datang ke kemah mereka, saya melihat tidak ada badan yang lebih kurus dibanding badan mereka, saking kuatnya tahajud. Jari-jari mereka itu seperti kuku-kuku onta, saking sedikitnya makan mereka dan banyaknya ibadah mereka. Mata mereka itu cekung seperti lubang, seperti mulut sumur, saking tidak pernah tidur malamnya karena ibadah. Dan kemah-kemah mereka itu penuh dengan suara bacaan Al-Quran seperti suara lebah yang berdengung di sarangnya. Itu Khawarij. Apa artinya, bapak-bapak, saudara? Ibadah tanpa fikih, paham, itu bahayanya bisa saja tidak kurang dibanding orang yang tidak beribadah. Ibadah tanpa paham tuntunan agama, ibadah dia rajin, tapi dia tidak tafakuh, dia tidak mengerti tentang hak orang lain,
bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan, bagaimana menjaga hak-hak saudara-saudara yang itu Khawarij. Dari ibadahnya par excellent, nggak ada yang lebih hebat dari ibadah mereka. Dan mohon maaf, ya, harus disebut juga, ya, harus disebut juga sebagai bagian pertanggungjawaban sejarah bahwa banyak di antara kaum Khawarij itu adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Itu ada di semua kitab sejarah. Mereka menghafal Quran, sholat malamnya tidak putus, zikirnya tidak putus, zuhudnya tidak kurang, kepada makanan dan dunia mereka menjauh, tapi karena mereka tidak faham tentang tuntunan Islam dalam bermasyarakat, dalam membangun hubungan sosial, maka menantu Rasul yang juga sepupu Rasul, Sayyidina Ali, mereka dibunuh pada saat sholat subuh. Kok bisa orang soleh membunuh menantu Rasul? Itu kejadian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman dalam agama. Jadi tidak sekedar mengaku muslim, tidak sekedar kita memperkuat ibadah kita, tapi paham. Maka kata para ulama, belajar Islam itu perlu belajar dengan tertib, rukun iman, rukun Islam, hal-hal pokok. Jangan kita mendahulukan hal-hal yang sifatnya penyempurna melebihi daripada yang pokok. Nah, jadi itu tentang Khawarij, ya. Tentu yang terbaik adalah ahli ibadah dan faham. Ahli ibadah dan faham. Cinta kepada Allah, dan cinta ini dihiasi dengan kefahaman. Apa itu kefahaman? Ya kita belajar, ya, belajar.